Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa. Di konten kali ini saya akan mewawancarai orang yang luar biasa. Betul kakak? Supaya kita lebih mengenal siapa beliau, kita tanya dulu. Kakak, salam pramuka. Salam. Silakan kakak, nama lengkap sama jabatan di Kuarcap ini sebagai apa? Nama lengkap saya Indra Kurniawan. Ya, biasa dipanggil kalau di Kuarcap ini Uje. Uje. Karena ada dua nama Indra di Kuarcap ini dan dua-duanya tidak dipanggil Indra. Uje ya? Dipanggil Ucu. Ya, iya. Kebetulan di Kuartir Cabang Kabupaten Ciamis saya diberikan amanah sebagai andalan cabang bidang peserta didik putra. Oke. Di bawah bidang pembinaan anggota muda. Pembinaan anggota muda. Ya. Terus program-programnya itu apa saja kak? Karena ini patokannya adalah program pembinaan anggota muda, berarti targetnya adalah satu untuk pramuka siaga, pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Betul. Nah, hanya saja untuk program usuk andalan untuk ini adalah untuk peserta didik putra, andalannya kita fokus pada sebenarnya penggalang dan siaga saja. Betul. Karena untuk penegak dan pandega itu semuanya kita mandatkan ke Dewan Kerja. Dewan Kerja. Itu Dewan Kerja Cabang. Betul. DKC, gitu. Terus hari ini kan ada rame-rame nih di sini ya, di Kuartir Cabang Kabupaten Ciamis ini. Ada apakah gerangan? Kebetulan hari ini ada dua kegiatan sebenarnya yang disatukan. Satu adalah kegiatan penilaian pramuka Garuda. Kemudian yang kedua adalah kegiatan TC atau pemusatan latihan kontingen Kuarcap Ciamis untuk kegiatan LT4 tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat. Nah, ini. Betul. Kebetulan untuk pramuka Garuda ini sebenarnya tahun 2023 ini chapter 1. Kenapa chapter 1? Karena kegiatan reguler pramuka Garuda ini biasanya kita bulan Juli Agustus. Nah, kita yang Maret ini satu memfasilitasi kegiatan tahun 2022 nih, cara pramuka Garuda 2022 yang tidak terfasilitasi. Kemudian kedua juga kita ingin bagaimana mengusahakan purna atau kemarin mantan kegiatan LT3 mereka masih semangat, kemudian mereka akan habis usia masa penggalangnya, kita fasilitasi menjadi pramuka penggalang Garuda. Betul. Itu, ya. Terus tujuan diadakannya penilaian pramuka Garuda ini untuk apa? Baik, salah satu tujuannya secara umum gerakan pramuka selalu memberikan apresiasi. Artinya apresiasi sekecil apapun itu pada peserta didik. Contoh, misalkan ketika dia pandai bernyanyi, maka dia dapat TKK menyanyi. Ketika dia pandai masak, dia juga dapat TKK masak. Maka salah satu kenapa kita mengadakan pramuka Garuda adalah untuk mengapresiasi kebutuhan atau skill atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Karena merupakan ini, kalau pramuka Garuda itu kan tingkatan tertinggi pada setiap golongan, Garudanya, penggalang, penegak sampai pandega. Itu apresiasi pada peserta didik, penghargaan lah. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi peserta didik, ya, karena bagaimanapun pramuka Garuda ini adalah orang-orang berprestasi, orang-orang pilihan di gugus depan sekolah atau pakarnya masing-masing. Makanya setidaknya ketika mereka dilantik menjadi pramuka Garuda, kemudian mereka mendapatkan sertifikat Garuda, mereka berhak untuk mendapatkan beasiswa di sekolah atau perguruan tinggi yang menjadi tujuan mereka. Itu. Dan yang paling penting yang ketiga adalah karena pramuka Garuda ini mereka terikat oleh semboyan mereka itu setia, siap, dan sedia. Makanya ditegaskan kepada mereka melalui 3 semboyan ini, mereka harus selalu menjadi teladan. Tidak hanya di lingkungan gerakan pramuka saja, teman-teman pramukanya, teman yang bukan anggota pramukanya, di sekolahnya, di rumahnya, bahkan di lingkungan masyarakatnya, karena semuanya nanti menilai seluruh aktivitas kegiatan pramuka Garuda. Luar biasa ya, hebat sekali programnya. Terus gini kak, kan sekarang Kuartir Cabang ini ya ada jargon yang luar biasa hebat. Selamatkan generasi segera. Nah, melihat jargon itu, saya bilangnya jargon ya, itu penyemangat banget. Selamatkan. Kalau selamatkan itu ada bahaya dong. Iya, selamatkan segera. Nah, coba deh, pengen tahu tuh kenapa. Ini adalah tagline atau boleh dikatakan jargonnya Ketua Kuarcap Ciamis, Kak Adi Nanang Permana, MH. Ini dari awal beliau, memang dari awal beliau menjabat sebagai Ketua Kuarcap, jargonnya adalah segera, selamatkan generasi, dimanapun itu. Kenapa harus selamatkan generasi?
karena betul zaman berkembang, kemudian iklim terus berubah. Yang selanjutnya adalah anak-anak pun berubah tentunya. Betul. Nah, hanya saja yang tidak boleh berubah dalam gerakan pramuka yang pertama itu adalah karakter. Karena Baden Powell ketika menitipkan kenapa mengumpulkan bikin gerakan pramuka nih, yang pertama kali ada change the character. The last purpose quote is change character. Tujuan akhir diadakan pramuka ini adalah mengubah karakter. Makanya tagline selamatkan generasi ini juga adalah salah satu bagaimana untuk menegaskan nih Ketua Kuarca bagaimana gerakan pramuka menjadi pondi, menjadi pionir, menjadi pelopor dalam upaya menyelamatkan generasi muda hari ini. Mereka tidak terpaku pada gadget, mereka tidak terpaku hanya rebahan. Anak-anak muda sekarang jangan sampai overthinking, tapi mari ikut pramuka. Ya, pramuka yang mampu menyelamatkan fisik mereka, mental mereka, dan seluruh aktivitas mereka ini. Jadi ketika ada tagline selamatkan generasi, bahaya ini adalah bukan hanya sekedar bahaya ada serangan secara fisik, tapi juga kondisi fisiknya, kondisi mental dan sebagainya. Bahkan Ketua Kuarca boleh menjelaskan lagi bagaimana supaya selamat pribadinya, selamat habitatnya, secara lingkungannya, juga selamat nanti ekosistemnya. Bagaimana keberlangsungan hidup ke depannya. Yang dipikirkan oleh Ketua Kuarca ini adalah bukan hanya hari ini anak muda, saya pasti meninggal, yang tua hari ini pasti mati, tapi anak-anak yang akan melanjutkan masa depan perjuangan kita, maka harus diselamatkan mereka, seluruhnya harus seluruhnya. Wah, jempolnya 4 saya acungkan nih. Tadi ada kata-kata jadi ingat gitulah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, itu kan kata-kata Ali bin Abi Thalib ya. Terus tadi ada kata-kata lebih menekankan ke karakter. Memang dari dulu Baden Powell seperti itu. Terus juga kita lihat di negara kita juga Menteri Pendidikan menanamkannya karakter juga ya sekarang. Berarti betul ya, Rasulullah itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke dunia untuk menanamkan akhlak yang baik, karakter yang baik. Berarti gerakan pramuka itu sangat sesuai ya, sangat selaras. Baik kakak, ini banyak sekali ilmu-ilmu nih saya tulis. Tapi ada satu lagi nih kak, kan ada yang bilang lah, maaf nih pakai istilah Sunda ya, naonan melu pramuka capek-capek cenah gitu, biaya keluar gede, naon untungnya. Nah, ketika ada orang yang mengatakan hal itu, tanggapan kakak bagaimana tuh? Baik, ini bingung juga ya, kenapa dia tidak satu PR juga buat kita itu pertama secara internal. PR-nya adalah kenapa? Ketika ada yang orang mengatakan seperti itu, berarti pramuka terlihatnya tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Nah, itu pertama. Ya, sehingga ini introspeksi buat kita. Kemudian kedua, kenapa ada juga orang yang berkata seperti itu? Mungkin dia juga punya pengalaman yang tidak enak dengan pramuka. Iya, betul. Itu menjadi introspeksi. Hanya saja sekarang ada juga yang bicara seperti itu, ngomong seperti itu dari luar tanpa mereka mengalaminya. Betul. Nah ini, jadi ketika menjauh seperti ini harus juga sesuai dengan apa yang dialami sebenarnya. Nah itu, kalau misalkan dia ngomong kayak gitu karena memang pramuka kelihatannya tidak menyenangkan, maka kita akan tampilkan pramuka yang menyenangkan. Pramuka yang sesuai dengan zaman kekinian, pramuka yang artinya terlihatnya terbungkusnya itu gini loh pramuka hari ini. Ya, gitu. Kemudian jika memang dia punya pengalaman yang tidak baik bersama gerakan pramuka, yuk hari ini sudah ada perubahan. Yuk hari ini misalkan tidak ada perpeloncoan, yuk hari ini sudah dihilangkan yang kayak gitu lah, yang tidak baik. Ini fakta-fakta, ini bukti-buktinya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dia tidak pernah mengalami, yuk diajak. Ajak yuk, ayo gabung pramuka, ada apa saja. Karena kalau misalkan tadi ada catatan jahat-jahat biayanya, sampai kapanpun, sampai dimanapun, pendidikan itu tidak ada gratis. Ya, itu pendidikan sekolah boleh gratis, tapi pendidikan selalu mahal. Pendidikan selalu mahal. Mahal dari segi dari segi waktu, mahal dari segi uang, mahal dari segi pengorbanan fisik dan sebagainya. Makanya sampai sekarang jika ada yang menggembor-gemborkan pendidikan murah, apalagi gratis, itu bohong. Karena pendidikan selalu mahal. Sekolah boleh murah, sekolah boleh gratis, tapi pendidikan selamanya akan mahal. Karena hasil dari pendidikan itu tidak dirasakan sekarang. Jadi hasil pendidikan itu dirasakan mungkin 5, 10, bahkan 30 tahun yang akan datang. Nah itulah pramuka hadir, mengubah karakter karena organisasi pendidikan, maka pramuka yang tidak akan dirasakan secara dampaknya secara langsung, tapi 10-20 tahun yang datang, saya pernah pramuka, saya pernah merasakannya, baru dia akan paham. Baik, sebetulnya pingin mengakhiri, tapi ada satu kata lagi yang barusan kakak omongin, jadi terpancing. Tadi ingin
ini loh pramuka yang kekinian. Soalnya selama ini ada yang bilang naon pramuka kuno diajar morse jang naon gitu. Terus semapur itu buat apa? Nah, bagaimana itu Kak menyikapi yang hal seperti itu, pingin yang kekinian tapi ada yang bilang juga kekuno-kunoan. Itu gimana tuh? Masalah terkait materi dan sebagainya itu fleksibel. Kalau misalkan apa namanya tadi morse, semapur dan sebagainya. Jika orang ada yang menganggapnya kuno, ya justru itu nanti akan digunakan lagi, apalagi badan sandi negara, kemudian apalagi mereka yang kerja di pesawat dan sebagainya itu masih digunakan. Apalagi nanti mereka yang cita-citanya di tentara, itu jadi makanan wajib mereka. Kemudian kalau misalnya hari ini pramuka kekinian adalah hari ini, ya 90% mungkin bahkan hampir semuanya sekarang kan pegang gadget. Betul. Ya, bagaimana pramuka hadir di media sosial, bagaimana pramuka hadir di HP-nya masing-masing. Makanya kalau di cabang Kabupaten Ciamis selalu ada kita di sini ada Kominfo, ada Pusinfo, ya selalu mengekspos seluruh aktivitas di hari ini. Termasuk hari ini pun sudah upload di YouTube, sudah upload di Twitter, sudah ada di Facebook dan di Instagram. Nah, oleh karena itu ketika ada yang bilang kuno, dia lihatnya kunonya seperti apa. Karena setiap apa yang ada di gerakan pramuka itu selalu bermanfaat, disesuaikan dengan pada nantinya itu sesuai apa yang akan dipakainya. Betul. Wah, menarik sekali sebetulnya. Kalaupun harus 24 jam nggak habis-habis ya membahas pramuka. Memang kalau membahas tentang generasi muda, wah itu luar biasa, banyak topiknya yang harus dibahas. Dan sampai kapanpun selalu seksi. Selalu seksi, betul. Baik sahabat, itulah bincang-bincang kita dengan kakak yang hebat. Maaf Pak, kalau hebat itu kan heran batok. Kakak yang hebat, Kak Indra. Tadi panggilnya Uje ya, saya juga nggak tahu tuh Uje, mau ditanya takut rahasia. Jadi intinya Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis mengajak semuanya untuk turut menyelamatkan generasi yang akan datang dengan tadi jargonnya, ulangi apa Kak? Segera selamatkan generasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indra. Salam pramuka. Oke.